Pak Randi sama Mas Anton sebagai monumen, dan juga semua teman-teman yang ada di sini, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan semua. Gitu ya. Ini bisa dipakai gitu. Ya. Kalau paling bisa terpakaian. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai sharing pada malam hari ini, mungkin ada yang belum kenal nama saya. Ini dari SEP 10 mungkin ya, karena masih beberapa kali baru ketemu ya. Ya, saya Pak Joko, saya lulusan dari SEP 4 ya. Jadi SEP 4 dulu saya di panitiai oleh SEP 3 ini, Pak Nina dulu dari SEP 3 ya. Terus melahirkan SEP 4, terus setelah itu lahir SEP 5, Mbak Tika, Mas Adi ya. Jadi SEP 5 mana benar? Oh 5 juga ya. Bu Andi dari SEPEK ya. Kebanyakan di sini juga dari SEP ya, SEP 8 ya. Bu Yuli ya, SEP 8 ya. Oke. Nanti sudah saling mengenal, sudah saling belajar bagaimana kita mengenal, mewartakan dengan cara kita set dan gap ya. Oke. Nah hari ini kita akan sharing, jadi saya nggak mengajar karena ini adalah workshop, jadi kita sifatnya sharing aja ya, sharing karena mungkin Bapak Ibu malah lebih paham. Sudah banyak yang jago berdoa, kalau saya ini masih nol, masih banyak belajar. Jadi saya hari ini sharing aja apa poin-poin dalam kita mengetahui bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu ya. Mungkin bisa dibantu Mas Anton ya. Poin ini ya, tapi dikasih oh tenggelam ya. Oh tadi ada sudah ada ketemu apa teman-teman. Nah di sini kita judulnya adalah doa mengubah segala sesuatu ya. Nah sebelum mulai saya perkenalkan, kalau belum tahu kenal semua keluarga saya, biasanya saya hadir cuma sama istri. Nah ini ada anak saya, yang pertama Muki, yang kedua Mas Diko di Jogja, yang pertama di Jakarta. Saya sering kalau kita bertiga ya disuruh sama bertiga istri, yaitu anak saya yang Meli itu masih SMP kelas 3. Ini keluarga kita. Jadi lebih dari 2 ya, lebih bukan kapi lagi di keluarga besar ya. Ya. Nah, oke, sedikit perkenalan. Sekarang saya akan masuk, sebelum masuk ke dalam suatu sharing. Ini mungkin sudah banyak yang melihat film ini waktu kita mungkin share atau kita belajar. Tapi setelah saya lihat lagi tuh kayak merefresh kembali ya, bahwa kita kalau kita dalam kehidupan doa kita, kadang-kadang kita masih banyak hanya sebagai apa ya, sebagai Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Well, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. Tidak paham. It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense, Howard. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here, like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done.
If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? It's taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Kay? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared Scared? Of what? of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Becky. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. Mulai ada pertobatan. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord. I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected
all this to happen, Lord? Go ahead, finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did. Yes, the one thing that will bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could? Mary. Let's really talk from now on. Oke. Nah, ini tadi adalah film yang cukup menurut saya selalu merefresh ya. Tadi saya lihat banyak kalau kita melakukan aktivitas doa tiap hari mungkin tidak menghayati atau hanya sebagai kegiatan rohani saja. Mungkin ada kegiatan apa, rosario atau apa. Yang penting aku kelihatan rajin. Nanti saya datang. Tapi tidak menghayati dari setiap apa makna dari doa yang benar pada Tuhan. Nah, ini kita akan hari ini sharingkan bagaimana kita mempunyai doa yang benar. Nah, kita masuk pertama adalah apa itu doa ya? Kalau doa kita lihat adalah suatu dialog atau percakapan mesra dengan Tuhan. Dari Santa Teresia itu mungkin gue ini yang Teresia anak-anak Yesus ya, anak Yesus. Dan doa juga merupakan sarana untuk mengungkapkan iman, harapan dan kasih kepada Tuhan. Ini adalah pengertiannya ya. Yang ketiga adalah doa adalah sarana untuk mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan pada kita. Karena setiap orang pasti punya Tuhan punya rencana pada kita masing-masing ya. Nah, kita juga lihat doa adalah kita di dunia ini mengenal dan mengasihi Allah, berbuat baik menurut kehendaknya dan kelak masuk surga. Ini dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik yang nomor 1 ya, akan diterangkan seperti itu. Maka perlu mengarahkan hati kita pada Tuhan selalu dalam doa. Karena memang komunikasi kita yang sangat pas pada Tuhan adalah melalui doa ya. Nanti akan kuat jadi iman. Nah, doa juga merupakan persatuan dengan Tuhan dari KGK 2562 sampai 2564 ya. Nah, sekarang kita masuk setelah kita tahu apa itu definisi doa. Nah, itu doa ini juga terjadi karena iman ya. Di sini kita lihat ada yang dari pas kita kan pembekalan ini doa di recap itu bagus sekali saya ambil adalah doa adalah ayunan hati. Nah, ini adalah doa suatu ayunan hati atau pandangan sederhana ke surga ya. Seruan syukur, seruan cinta kasih ya di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Nah, ini menarik ya. Jadi bukan hanya kita doa karena baru gembira, tapi pada saat kita dalam pencobaan itu tetap kita harus melakukan doa kita ya, bersyukur. Nah, tadi kalau kita ingin pede tadi dari awal itu ada suatu doa ya, di mana kita setelah kita saling mengenal satu sama lain, ada lagu persaudaraan. Setelah itu kita masuk lagu syukur ya, kita mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Dan berikutnya kita masuk ke puji-pujian, masuk penyembahan. Itu ada suatu rangkaian doa juga, suatu lagu-lagu yang kita lakukan tadi selama 20 menit tadi ya. Nah, ini adalah doa karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi karena kita nggak melihat bahwa pencipta dunia itu seperti apa, kita percaya pada Tuhan bahwa itu terjadi karena kasihnya ya pada saat itu dari awal sehingga sampai sekarang terjadi dunia dengan segala macam isinya. Itu adalah karena iman kita bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah ya. Dengan firman Allah dia bisa menciptakan dunia yang sangat elok ini ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini karena kita punya iman ya, dari Ibrani 11:1 dan 3. Nah, ini iman ya. Nah, doa karena iman juga tampak dalam doa dan perbuatan kasih. Jadi doa tidak berhenti hanya kita berdoa pribadi, terus berdoa, setelah itu tingkah laku kita tidak berubah. Itu adalah doa yang tidak pas ya, tidak ada perbuatan kasih yang akan jadi buah-buah dalam doa kita ya. Dan juga poin dari doa karena iman itu adalah
kita sebagai putra-putri Allah Bapa tidak selayaknya hanya mohon recehan. Ini mah dari Romo Santo ya, juga kaget. Maksudnya apa itu mohon recehan aja ya? Karena bukan hanya kita mohon makan, mohon minum, mohon pekerjaan baik, tapi mohonlah Roh Kudus ya. Karena ini sangat penting sekali ya, mohonlah Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita bisa bersyukur ya dan berbagi berkat ya. Ini akan memberikan dia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita nggak meminta nggak diberi. Jadi pada saat kita nanti ada retret, ada berkaitan dengan PD, ada diberi kesempatan untuk memohon karunia Roh Kudus, ayo kita minta. Karena itulah yang akan menguatkan dalam perjalanan doa dan iman kita. Ya, dari Lukas 11:13. Ya. Nah, bagaimana meminta bantuan Roh Kudus? Karena kita itu punya roh ya. Pada saat roh kita bersatu dengan Roh Kudus, roh itu akan membantu kita ya. Dalam apa? Dalam kelemahan kita. Karena kita berdua itu sudah membaca buku puji syukur udah sampai 10 halaman, tapi kok kelihatannya masih kering. Nah, setelah kita bisa roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita bisa memohon Roh Kudus bersatu dengan roh kita untuk kita bisa memudahkan dan kita berdoa. Dari Roma 8:26 ya. Nah, karena apa? Kita itu lemah sekali ya, karena kita baru berpikir wah tadi ada pekerjaan, ada di masyarakat ada masalah, di komunitas ada masalah, kita lemah dan mudah jatuh dalam kedagingan ya. Sehingga apa yang kamu minta hendaknya hanya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada doa kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, bukan untuk sesuatu yang lebih baik. Bagaimana untuk sesama itu adalah kita belum sampai ke sana. Itu dari Yakobus 4-3. Jadi kita lemah. Kadang-kadang kita banyak doa kita itu hanya belum sampai ke sesama gitu ya. Nah ini namanya bantuan pada Roh Kudus. Nah sekarang kita masuk kepada hal berdoa. Nah ini hal berdoa ini kita akan sedikit bisa mengetahui apa itu yang doa yang benar dan doa yang salah. Ternyata ada dua. Saya lihat doa itu ada yang salah. Seperti apa doa yang salah? Setelah kita baca di Matius 6:5-8, ternyata saya baru sharing saya ini saya mengetahui ada doa yang benar dan doa yang salah ya. Nah boleh ini nanti kita baca yang pertama yang cowok, yang kedua yang cewek. Jadi pas 4 ini ya, 4 ayat ya. Kita mulai 3, 2, 1. Dan apabila coba dulu, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan diri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka adalah sudah mendapat yang wanita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jawab ya. Katakanlah dalam doamu, janganlah kamu berdere-dere seperti kebiasaan orang yang tidak amal. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, terima kasih. Nah inilah kita di Matius itu Tuhan Yesus juga akan memberikan semacam patokan-patokan doa yang salah seperti apa, doa yang benar seperti apa ya. Di sini memang kita lihat Tuhan memberikan contoh adalah orang ini ya, dari yang berdoa mengenai orang munafik seperti apa ya. Karena mereka kadang-kadang doanya mungkin bagus ya, mereka berdoa untuk misalnya kebaikan orang, kebaikan sesama ya, tapi dia inginnya berdoa di tengah-tengah jalan gitu ya, mungkin dia biar kelihatan orang. Nah itu menurut Tuhan itu nggak bagus, itu adalah orang munafik. Jadi dia sebenarnya tujuannya bukan untuk doanya itu, tapi dia ingin dilihat orang di sini ya. Ada orang munafik juga mengucapkan doa dengan berdiri. Nah sehingga pada saat mereka di siang hari dia dilihat orang, dia merasa sudah mendapat kepuasan gitu, sehingga bukan inti doanya yang dia inginkan, tapi adalah penghargaan dari masyarakat. Nah inilah doa yang munafik seperti itu. Nah ini ada doa yang salah sebenarnya. Doanya mungkin benar, tapi orangnya yang salah. Nah inilah yang dikritik oleh
Tuhan ya. Nah, tapi ya benar nanti. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu ya, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini yang bagus ini. Jadi kita memang pada saat kita hubungan doa adalah dengan pribadi dengan Tuhan, ya kita harus dalam kamar ya. Kita benar-benar fokus mungkin 15 menit atau 30 menit benar-benar hanya kita dengan Tuhan. Jadi tidak ingin dilihat orang. Jangan hanya doa kita ingin dilihat orang. Nah, ini yang membuat doa itu menjadi tidak benar ya. Nah, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ya. Mereka menyangka bahwa pada banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kadang kita berdoa itu hanya istilahnya mengutamakan kata-kata kita. Misalnya kita susun dengan kata-kata yang indah, tapi sebenarnya hati kita belum ke sana. Nah, Tuhan mengkritik itu. Jadi jangan hanya dengan kata-kata, tapi yang penting adalah motivasi. Motivasi kita dalam doa seperti apa? Apakah aku ingin orang lihat bahwa susunan kata-kata saya bagus sekali doanya, indah sekali, puitis sekali. Nah itu adalah kurang pas. Itu akan bagus kalau memang motivasinya memang kita sudah oke. Jadi motivasi dalam diri kita ingin lebih mengenal Tuhan, kita ingin tulus mendoakan teman kita tulus untuk mendoakan apa yang kita sampaikan. Itu motivasi dulu yang penting. Nah, kalau untuk kata-kata dan lain-lain itu adalah nomor 2, karena ini Tuhan itu melihat pada saat berdoa tidak melihat kata-kata kita dulu, tapi niat kita. Karena Tuhan tidak bisa lihat niat kita. Hati kita siap nggak itu berdoa? Apakah kita hanya istilahnya sebagai kamuflase atau benar-benar tulus? Itu Tuhan pasti lihat kita. Nah, yang penting itu dulu kita agakkan. Jadi kita ketulusan hati pada saat kita berdoa. Karena kadang-kadang kalau dari pengalaman itu, misalnya banyak orang misalnya berdoa dengan kata-kata indah, tapi niatnya tidak baik, itu kayak semacam Tuhan berarti kayak berarti kayak kamu berdoa apa sih sebenarnya? Karena ternyata niatnya nggak seperti itu, tapi yang dikeluarkan memang indah, tapi ini tidak berkenan bagi Tuhan. Kayak Kain dan Habil misalnya, dia persembahkan persembahannya itu kan kalau Habil yang diterima ya, Habil diterima oleh Tuhan sebagai wewangian persembahannya, Tuhannya ya. Tapi kakaknya malah Kain tidak diterima. Ya karena mungkin jadi tidak ada ketulusan dalam hatinya pada saat dia mempersembahkan. Dia tidak berdoa dengan kemurnian hatinya, hatinya tidak ikut. Nah inilah yang harus kita jadi semacam terang pada kita ya, bahwa doa yang benar dimulai dari motivasi kita dulu seperti apa. Nah, setelah itu kita baru langkah kedua, kita bisa disusun kata-kata dengan baik, dengan kalimat yang bagus, itu lebih bagus lagi. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini penting sekali, karena pada saat kita bertele-tele doanya, kita misalnya tujuannya A, tapi kita muter-muter sampai berjam-jam tidak jelas. Sebenarnya Tuhan maunya to the point, kamu maunya apa seperti itu. Jadi harusnya kita langsung aja, tidak terlalu banyak muter-muter ya, karena Tuhan sudah tahu, oh kamu butuhnya ini pekerjaan, butuh luka hatimu sembuh dan lain-lain, itu dia sudah tahu Tuhan. Nah ini seperti itu ya, hal kedua. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari cerita Tuhan Yesus tadi mengenai orang-orang munafik, sebenarnya ada halangan doa atau doa yang salah tadi saya ceritakan ya, di sharing saya ya. Karena bersikap munafik ya, jadi istilahnya hanya pamer, doa hanya untuk dipamerkan pada umat dan lain-lain, itu adalah dari Matius 6 ayat 5 tadi ya, ada kesombongan. Di sini adalah kita harus masing-masing introspeksi. Mungkin saya, mungkin Bapak Ibu dan Brusis semua sudah oke. Ini mengingatkan saya mungkin ya, bersikap munafik itu adalah suatu doa yang salah ya. Yang kedua, tidak mengenal Allah, jadi bertele-tele. Jadi soal Allah itu harus dirangkaikan dengan kata-kata yang indah. Nanti berarti doa yang bisa merangkai indah, apakah lebih diterima daripada orang yang gagap tapi ketulusan hatinya ada? Nah itu akan beda. Tuhan melihat tidak dengan kata-kata yang indah, tapi ketulusan hatimu. Seseorang bisa merangkai doa dengan baik, dengan indah, tapi dia niatnya nggak baik, atau untuk bisa mencelakakan orang, doanya bisa juga. Karena banyak doa kan kita nggak tahu, motivasi hanya tahu dia. Nah ini diharapkan tidak bertele-tele, tidak tahu cara berdoa.
ia tidak tinggal dalam kasih dan firman-Nya. Nah, ini adalah yang membuat halangan dalam doa kita, ya. Jadi tidak tinggal dalam kasih dan firman-Nya. Di Yohanes 15:58 artinya ini di bawah kuasa kegelapan. Jadi mungkin kita sambil doa tapi kita masih ke mana itu? Ke pertapaan, masih mandi ke bank, ya. Jadi kita doanya sebenarnya tidak jadi doa yang salah karena ada halangan doa. Tidak tinggal dalam kasih dan firman-Nya. Dalam kuasa kegelapan. Mungkin sekarang baru dendam di doanya, ya Tuhan semoga dia celaka. Nah, itu kan suatu doa juga, tapi doanya pasti salah karena doanya tidak sesuai dengan janji Tuhan, ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin baru depresi, kita baru serakah, baru mencari uang, sehingga kita bisa misalnya mendoakan pesaing bisnisnya biar kalah dengan kita. Nah, itu bisa doanya itu salah dia. Tapi itulah yang akan nanti membedakan doa yang salah dan doa yang benar. Karena tadi motivasinya, ya. Nah, menyembah berhala. Nah, ini juga ladang kita diceritakan kita berdoa, tapi kita juga masih menyimpan keris, memuja-muja keris dan lain-lain, itu akan membuat halangan dalam doa kita menjadi doa yang salah. Ya. Bahkan ia berdosa. Itu diambil dari Yesaya 59:1-2. Nah, poin keempat pada saat kita melakukan doa yang salah itu seperti kita punya, di sini semua sudah suami istri, sudah ya. Nah, karena ada relasi suami istri itu adalah suami istri adalah lambang Kristus dan gerejanya, ya. Yang tidak harmonis akan menghalangi doa. Jadi kadang kita baru ribut gitu, kita mau mendoakan misalnya sesuatu, tapi kita berdua belum akur gitu ya. Nah, itu biasanya doanya juga tidak powerful. Ya, karena apa ya? Kita belum menyelesaikan diri kita sendiri, karena suami istri itu adalah suatu lambang Kristus dan gerejanya. Jadi kalau kita belum beres dengan pasangan kita mendoakan itu tidak akan bisa tidak akan powerful, ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu halangan doa adalah relasi suami istri harus harmonis. Nah, kalau tidak harmonis akan menghalangi doa-doa kita. Ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 7, ya. Nah, ada niat jahat dalam hati. Nah, tadi karena banyak orang kan kita nggak tahu hatinya, dia ketika berdua baik tapi niatnya jahat. Nah, ini yang menghalangi doa kita menjadi doa yang salah. Ini dia dari Mazmur 66:18, ya. Ternyata banyak halangan doa, ya. Doa-doa tertulis dan hafalan hanya didaraskan kata-katanya dengan bibir saja, ya. Tetapi hatinya jauh daripadanya. Nah, ini ya kadang-kadang kita lihat ada ya seperti itu, ya. Jadi motivasinya ini menerangkan tadi bahwa motivasi pada saat berdoa itu kita hatinya tidak pas, tapi kita hanya fisiknya aja berdoa. Nah, ini juga membuat doa kita menjadi salah atau kurang pas, ya. Dari Markus 7:6-7, ya. Nah, ini sekarang kita mau belajar, tapi sudah tahu doa yang salah. Sekarang doa yang benar seperti apa, ya? Doa yang benar itu kita akan lihat dari Lukas 11:1-4 dengan tadi kita hari ini kan komsel kita Lukas 11:1-4, ya. Nah, ini akan berbicara bagaimana murid-murid bertanya kita bagaimana doa yang benar Tuhan Yesus. Nah, itu akan dijawab dengan doa Bapa kami. Dijawab Yesus, mereka berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini kalau kita bandingkan, kita gabungkan dengan Injil lain, itu di Injil Matius 6:9-15 sama hal berdoa juga. Tapi kita bilang lengkap, saya lihat, karena di sini ada sama tadi dengan doa Bapa kami, tapi di poin ke-4, di poin 13 ditambah, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Persis tadi ya, yang di film tadi ya, sama. Jadi ini tadi waktu awal-awal kita lihat filmnya itu tadi, seorang ibu tadi merasa karena dia, saya berdoa Tuhan jangan diganggu. Padahal tujuan doa adalah kita intim dengan Tuhan, malah dia menjauhi Tuhan ya sebenarnya. Jadi dia hanya istilahnya berdoa hanya untuk sebagai kegiatan rohani. Jadi sehingga dia tidak menyadari
hubungan yang dia bangun dengan Tuhan sebenarnya. Nah ini seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari suatu doa yang benar ya. Oke. Nah doa yang benar itu akan meliputi sekitar 5 ya. Saya ada sharing 5 hal doa yang benar. Belajar berdoa dari Bapak, dari langsung Tuhan Yesus ya. Dari Lukas 11 1-4. Tadi saya gabung dengan yang Matius 6 9 sampai dengan 15 ya. Nah ini. Jadi kita akan belajar poin pertama, doa yang benar itu adalah mengenai keintiman ya. Artinya kita menyapa Allah Sang Sumber Hidup ya. Ini dilihat dari doa kita, Bapa kami yang ada di dalam surga. Artinya kita ingin berhubungan intim dengan Tuhan. Istilah kita membuat hubungan yang intim, menyapa Allah dengan kerinduan kita. Ini adalah poin pertama. Jadi kalau kita doa tapi tidak ada keintiman dengan Allah, sebenarnya itu sudah poin pertama, kita sudah tidak pas ya, karena doa kita belum benar, itu hanya masih di mulut saja ya. Nah poin kedua adalah kita doa yang benar. Poin kedua adalah punya kekaguman ya. Nah, kita lihat dari doa Bapa kami yang dimuliakanlah nama. Di sini adalah kekaguman kita karena kita sangat memuji dan memuliakan Allah. Dimuliakanlah nama. Jadi seperti kita lagu tadi, tim pujian tadi, lagu pujian kan sangat mengagumi Tuhan kita yang luar biasa dengan segala rahmatnya, dengan segala kebaikannya ya. Jadi kita memuji dan memuliakan Allah. Nah poin kedua dalam doa yang benar adalah kekaguman terhadap Allah kita ya. Nah sekarang poin yang ketiga di doa yang benar adalah apa? Penundukan ya. Jadi kalau doa kita, kadang-kadang kita merasa sudah berdoa, kita sudah berbicara dengan Allah, tapi sebenarnya kita nggak berbicara, kita protes. Ya Allah, hari ini aku kok bisnisnya seret. Aku bisa bergaul dengan orang ini kok seperti ini dan lain-lain misalnya. Itu kita artinya memprotes pada Tuhan ya. Jadi kita tidak menundukkan. Padahal kalau kita yang doa yang benar, kita harus menunduk, rendah hati. Artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Ini adalah poin bahwa kita semua doa kita itu terakhirnya menunduk. Jadi jangan kita menantang Allah. Kalau orang berbicara untuk protes pada Allah itu bukan doa sebenarnya, karena tidak ada penundukan di situ. Nah inilah yang kita poin ketiga harus perhatikan adalah mengenai penundukan. Ini untuk doa yang benar ya. Nah kita lihat dari doa Bapa kami yang poin keempat, keyakinan. Nah ini keyakinan artinya pada saat kita di poin ya Tuhan berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jadi kita yakin kita mungkin sudah punya usaha, sudah pinter mengelola usaha ya, mungkin sudah ya pegawai negeri yang sipil, yang swasta dan lain-lain punya usaha sendiri, udah mahir sekali. Kita tanpa Tuhan saya sudah bisa bisnis. Nah, karena kita lupa bahwa semua itu rezeki dari Tuhan. Jadi kita pada saat kita sudah melakukan bagian kita dalam usaha kita di pekerjaan, dan kita belajar, dalam kita mungkin teknik dengan hubungan dengan teman dan lain-lain sudah kita pergunakan semua, tapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan terjadi doa yang benar. Jadi sini adalah kita harus semuanya dipasrahkan. Ya Tuhan, saya sudah bekerja hari ini, saya pasrahkan rezeki saya pada hari ini padamu ya Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami di hari ini. Nah inilah keyakinan kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ya. Nah ini yang poin mengenai rezeki, dan juga kita yakin bahwa pada saat kita mengampuni yang salah pada kita, Tuhan akan juga mengampuni kesalahan kita. Nah ini adalah di poin keempat, keyakinan. Di doa yang benar adalah ada keyakinan ya. Nah berikutnya lagi adalah yang kelima, terakhir adalah ketaatan ya. Jadi doa yang benar itu ada unsur ketaatan. Nah di sini kita lihat di doa Bapa kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat ya, karena Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Nah, sini poinnya adalah taat, ya. Jadi setelah kita melakukan tadi keintiman dengan Allah, yang kedua kita bisa memuji, ya. Yang ketiga kita bisa ada keyakinan. Nah, ujungnya adalah ketaatan. Jadi doa yang ujungnya tidak ada ketaatan itu bukan doa yang benar. Jadi kita harus taat terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kita harus menerima seperti itu. Nah ini adalah poin-poin doa yang benar ya. Nah sekarang setelah kita bisa tahu poin doa yang
benar, ada juga doa yang bagaimana besar kuasanya. Jadi doa hanya sekedar misalnya kita tidak ada iman sehingga tidak ada kuasa di dalam doa kita ya. Kita lihat dari Yakobus 5:13-20 ya. Biar nggak ngantuk, ulang lagi. Cowok yang ganjil, cewek yang genap. Kita mulai. Cowok, kalau ada seseorang di antara kamu yang menghina, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Wanita. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia melakukan dosa, maka dosa akan diampuni. Wanita. Karena itu hendaknya kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So, Elia adalah orang biasa, sama seperti kita, dan dia adalah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan akan turun. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, wanita, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini adalah poin-poin yang bagaimana suatu doa itu besar kuasanya. Jadi poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Doa yang berkuasa itu adalah yang dilakukan oleh orang yang menderita di ayat 13 tadi ya, dan sakit oleh yang tersakiti ya. Ini dari ayat 14 tadi. Terus yang poin-poin kedua adalah yang dilakukan oleh orang yang doa yang besar kuasanya karena dilakukan oleh orang yang memanggil presbiter atau imam, mungkin ada romo ya, imam romo penatua jemaat. Untuk apa? Untuk minta berkat sakramental ya, sakramen pengurapan orang sakit. Yaitu romo sangat mempunyai sakramen yang bisa untuk memulihkan penyakitnya ya, seperti itu. Nah, poin ketiga adalah doa yang bagaimana yang besar kuasanya adalah yang lahir dari iman ya. Jadi bukan sekedar kita doanya benar, tapi tidak ada iman dalam diri kita sehingga tidak ada kekuatan ya. Nah, doa yang lahir dari iman di ayat 15 tadi ya. Nah, poin lagi yang bagaimana doa yang besar kuasanya adalah yang dari orang yang memaafkan ya. Jadi orang yang memaafkan, mengampuni agar sembuh. Nah, ini penting sekali. Banyak orang kenapa doanya tidak manjur ya? Mungkin dia nggak pernah mengampuni orang lain ya, masih ada luka tapi dia nggak mau mengampuni dan lain-lain. Sehingga dia tidak besar kuasanya ya. Nah, yang poin lain adalah doa yang dari orang yang benar. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ada dua. Doa itu adalah bisa berhasil karena orangnya benar. Tadi kembali pada poin pertama tadi, waktu awal tadi saya cerita, orang yang benar adalah orang yang motivasi doanya benar. Jadi dia punya motivasi yang benar. Jadi bukan munafik seperti itu ya. Nah, yang poin terakhir dari doa yang bagaimana besar kuasanya adalah yang membuat orang yang menyimpang berbalik, membuat selamat dan menutupi banyak dosa. Jadi dia ini mengabarkan kabar baik ya, yang berbalik, mengajak orang bertobat. Nah, itu doanya besar kuasanya ya. Karena dia selalu bersemangat untuk membuat keselamatan bagi sesamanya. Nah, ini poin-poin adalah doa yang bagaimana yang besar kuasanya ya. Nah, ini ada dua. Nah, sebelum kita masuk sharing sekitar nanti 20 menit ya mungkin ya. Nanti kita akan ini langkah konkret aja. Jadi pada saat kita sudah mengetahui apa itu orang yang benar untuk berdoa ya, bagaimana kita tahu doa yang salah, tahu doa yang benar. Ini hanya sedikit langkah konkret kita sebagai doa pribadi kita, atau kita saat teduh mungkin ya, atau kita masbah doa bersama keluarga ya. Ini hanya poin-poin mengingatkan saja bahwa pada saat kita doa pribadi ini saya juga masih banyak belajar ya. Nah, kita tetap pertama hening sejenak sambil mungkin menyanyikan pujian, bisa kita
lebih dekat ya, Pak Dokter. tanpa musik atau kita pakai gitar atau yang seadanya, yang penting kita menyanyikan pujian, Lebih satu jelas. lagu pujian, tanda salib. Nah ini penting sih, memuji Bapa dan mensyukuri rahmatnya. Jangan minta-minta dulu ya. Kita memuji-muji dulu Bapak. Kita masih bisa bernapas sampai hari ini ya, diberikan kesempatan untuk melayani dan lain-lain. Itu adalah kita memuji Bapa dulu dan mensyukuri rahmatnya. Nah, poin ketiga baru kita mengakui dosa-dosa kita ya, sebagai pendosa dan mohon ampun bahwa kita memang setiap hari banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dosa itu ya. Di poin keempat kita bisa mendengarkan atau membaca renungan di hari itu, mulai dari liturgi atau renungan harian dari Romo ya. Nah, poin kelima adalah memohon rahmat yang diperlukan untuk sesama dan diri sendiri, seperti kita misalnya doa 5 jari ya, ajaran Paus Fransiskus itu kalau ada sudah apa ya, doa untuk pertama itu siapa? 5 jari Bu ini. Satu untuk Yang terdekat. siapa? Satu untuk siapa? Yang ibu jari, yang jempol, yang jempol. Yang terdekat dengan cinta. Kalau saya ingatnya kedua itu ini apa? Lupa ya. Kedua itu untuk ini pemimpin rohani kita, pemimpin Romo, kedua. Yang ketiga untuk pemimpin negara. Itu dua kerjaan yang terujuk paling tinggi ya. Terus yang keempat itu untuk orang yang menderita, orang yang perlu pertolongan, itu kita doakan. Yang keempat yang jari manis, jari paling lemah, jari manis itu ya. Terus kelingking adalah baru diri kita sendiri. Jadi 25 jari ini adalah rangkaian dari Paus Fransiskus pada saat beliau menjadi uskup agung di apa? Di mana itu? Di daerah mana gitu? Dia mengutamakan 25 jari. Ini bagus juga. Jadi dua permohonan kita diurutkan dari yang seperti 5 jari itu ya. Yang poin ke-6 adalah boleh ditambah permohonan daripada kepada para kudus ya. Diakhiri frasa dengan pengantaran Yesus Kristus dan nah ini penting sekali, diakhiri frasa dengan pengantaran Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus selama-lamanya, amin. Jadi semacam, jadi dua itu kayak semacam kita punya HP, kita mau HP kita ini hubungan ke Gusti Allah. Nah, pada saat itu semua dua kita sudah kita antarkan, klik enternya itu adalah itu tadi dengan pengantaran Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus selama-lamanya, amin. Jadi enternya, jadi enter untuk kedua kita ya. Nah setelah itu boleh di poin 8 kita boleh tambahkan Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan dan tanda salib kembali. Ini adalah langkah konkret untuk doa kita ya. Ya ada film tapi sudah terlalu lama nggak usah. Sebenarnya menceritakan adalah doa orang benar itu bukan berhenti dalam doa saja, tapi bagaimana dia setelah itu berbuat kasih. Nah itu penting sekali ya. Prakteknya ini yang penting karena banyak doa tapi prakteknya tidak ada kepada sesama, itu sangat jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya ada film tadi saya dapat aja. Nah kita ada waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit mungkin ada berapa kelompok ya? Ini aja 1, 2, 3 gini aja ya. Jadi nggak usah. Nah kita ada waktu 10 menit aja, 10 menit. Ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Mungkin nanti boleh pilih salah satu. Oh saya pasnya di poin 1 atau poin 2 atau poin 3 boleh. Dari setiap kelompok ini kita boleh ada yang sharing 4 ini hal ini yang berbeda. Ini juga di kelompok kedua dan kelompok ketiga ya. Nanti setelah itu setelah 10 menit kita nanti akan ada yang mau sharing 1, 2 boleh. Oke, saya berikan waktu untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk sharing ya. Kembali lagi. Kebanyakan. Oh 3. Oh ya hitung ya. Jadi 3. 1, 2, 3. Oke. Saran Pak Joko dipecah supaya 10 menit kok lo. Iya. 3 aja. Ya berarti 5 kelompok. Kalau 3 3 ya banyak kelompok enggak apa-apa. Oh iya, oke. 5 aja. 1 dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 5.